Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ya datang ke Islam itu indah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ketemu lagi sama guru-guru kita ya. Masya Allah. Pengen tahu nih sebelumnya jamaah yang di sebelah kanan datangnya dari mana? Ibu ini lupa asal usulnya dari mana nih? Gak boleh. Kenapa ya? Terlalu sedih kali ya harinya. Sedih? Atau kenapa sedih sih Bu? Ayo, dari mana? 1, 3. Yeay, tepuk tangan. Yang sebelah kiri dites dulu. Yang sebelah kiri datangnya dari mana? Wow, pasti koreografinya Bapak ini ya, koreografernya ya Pak ya? Yang ngajarin Bapak Pak Ustadz Maulana? Jangan gitu kan. Jangan gitu. Kenapa? Beliau ini udah tentara, dokter lagi. Profesinya 2, jadi 1. Pantesan orang banyak yang gak kebagian kerjaan, diambil Bapak semua. Hari ini Rabu Wakasan. Rabu terakhir di bulan Safar. Masya Allah. Tolak bala wabah setahun. Amin. Ayo kita senam sehat yuk Bu. Senam sehat? 1, 2, 3. Gimana? Sehat. Panjang umur. Diingetin ya, abis ini diulangin lagi nanti di segmen berikutnya biar lebih sehat ya Ustadz Syed Iya ya. dong. Iya. Nanti Karena Mas Sony yang digini, mimpin. digini. Jadi senang sehat. Yang di rumah bisa ikut 1, 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Oh pantas Ustadz Maulana sekarang nyambi jadi guru penjaskes. Iya, khusus lansia. Sehat terus, olahraga terus. Tapi semua sehat ya semua ya. Harus sehat. Alhamdulillah. Ini kalau suami datang sini nyari nafkah, istri ikut kajian Islam itu indah gitu ya. Tapi ada suaminya juga di sini. Ya Pak, Bapak datang sama istri Pak. Saya tercinta. Wow. Masya Allah. Istri tercinta. Udah berapa lama sama istri Pak? Baru 30 tahun. Alhamdulillah. 30 tahun baru. Yang paling dicintai dari istri apa Pak? Dikit. Cinta itu cerewetnya. Karena cerewet jadi cinta. Karena cerewet itu bentuk perhatian. Oh gitu. Kalau cerewet jadi cinta, yang paling nyebelin apa Pak? Nyebelin itu masaknya sedep. Kok Iya. bisa nyebelin? Karena nggak bisa berhenti makan. Oh gitu. Jadi bawahnya mau makan mulu gitu ya. Tapi Bapak sebagai suami suka bantu istri? Alhamdulillah bantu. Masa coba tanya, suka bantu istri? Suka bantu istri suaminya? Ya sering enggak sih. Bapaknya bilang gini, alhamdulillah bantu bangga. Pede. Pas Ibu ditanya istrinya, ini- seringnya enggak. Ibu ini telaten. Dari kemarin dia sudah lipetin itu. Apa? Oh, roket gimana tuh? Padahal dalam Islam sebenarnya kalau suami bantu istri juga gak apa-apa ya Ustadz ya. Apa-apa, justru bentuk kemuliaan dan kasih sayangnya. Iya ya, makanya kita mau bahas nih Ustadz Syah pagi hari Tentang ini. suami Apa membantu nih? Tentang istri. suami membantu istri. Masya Allah. Ini tema yang sangat menarik banget, jangan ada di rumah bisa disimak juga ya. Dan tema kita hari ini adalah ternyata hal ini halal dilakukan Pak Sutri. Loh, Masya tepuk tangannya dong. Keren. Kira-kira apa aja yang halal dilakukan Pak Sutri kita akan bahas. Tapi sebelumnya ada tayangan mau aku kasih lihat dulu nih. Tayangannya adalah mencoba bantu tapi kok gini ya. Kita lihat tayangannya, silakan. Ayamnya jadi ungu. Udangnya jadi hijau. Udangnya jadi hijau. Itu bisa jadi menu ini loh. Apa? Menu rumah makan loh. Rumah makan apa? Anak kecil jadi pengen makan tuh kok udang warna hijau Iya ya. juga ya. Ini sebenarnya kelas memasak apa kelas mewarnai ya. Dan kita akan belajar pagi hari ini ya, jam yang ada di rumah, ada studio juga ya. Kita juga pengen tahu nih kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim alaih. itu dulu suka ngebantu pekerjaan rumah gak sih? Kayak mungkin apa ya, bersih-bersih rumah
rumah. Tahu zaman dulu udah ada pel atau belum, mesti kalau sekarang kan ngepel gitu kan. Karena sebanyak banget mungkin sekarang ya, mungkin aku juga ya kadang jadi suami itu suka kayak nggak inisiatif gitu. Atau susah bantu pekerjaan rumah istri gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz Syami ya, Siap. silakan Ustadz. Terima kasih Mas Soni, tabe guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Kira-kira kalau ada suami yang membantu urusan rumah tangga istrinya, itu akhlak buruk atau akhlak baik? Akhlak baik. Akhlak baik. Berarti kalau bicara akhlak baik, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti pernah melakukannya dan beliaulah yang terbaik dalam melakukannya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan pekerjaan rumah yang mungkin di zaman sekarang dianggap tabu bagi seorang laki-laki? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syadidal haya'i wat tawadhu'. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemalu, wat tawadhu', dia pula orang yang sangat rendah hati, yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbah, dia yang menjahit bajunya sendiri, menambal daripada bajunya, menjahit sendalnya, dia pula memerah susu kambingnya sendiri. Jamaah, Nabi menambal bajunya yang bolong. Kalau kita mengatakan, ibu masih ingat gak bu baju lebarannya tahun lalu? Atau ibu tahu gak bu baju kesukaan Nabi Muhammad SAW warna apa bu? Warna putih. Warna favorit Nabi Muhammad SAW warna hijau, warna putih. Kadang juga pakai warna hitam. Tapi ibu pernah dengar nggak bu, Nabi SAW wafatnya pakai baju apa? Rasulullah SAW wafat dalam keadaan memakai baju yang tambalannya banyak sekali. Dan tambalan itu ditambal oleh dirinya sendiri. Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW membersihkan rumah, mengepel rumah, membersihkan daripada rumahnya. Cuma satu yang bisa menghalangi Nabi SAW daripada membantu pekerjaan rumah. Apa itu? Nabi senantiasa membantu pekerjaan rumahnya sampai terdengar waktu azan. Kalau udah azan sholat, maka Nabi meninggalkan seluruh pekerjaan rumah, lalu Nabi berangkat menuju masjidnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sementara di dimensi lain, di dunia lain, ada seorang laki-laki ke masjid enggak, bantu istri enggak. Kerja enggak, subhanallah. Kalau masih mencari dan memberi nafkah, alhamdulillah. Kalau masih mungkin sibuk dengan ibadahnya, alhamdulillah. Tapi ini sudahlah, ibadah juga tidak maksimal, memberi nafkah juga tidak maksimal. Ternyata gengsi juga untuk membantu pekerjaan istrinya. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling hebat ibadahnya, paling baik terhadap pasangannya, dan juga tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ya suami sekarang tuh nggak ada inisiatif ataupun susah banget buat bantu pekerjaan rumah? Tadi diawali daripada Imam Al-Barzanji mengatakan dia Nabi Muhammad SAW itu rendah hati. Dengan rendah hatinya mau membantu pekerjaan rumah. Sifat apa kira-kira yang dimiliki seorang laki-laki sehingga tidak mau bantu istrinya? Sifat sombong. Tidak mau merendah. Padahal kita harus rendah hati. Jangan rendah hati di hadapan orang lain, tapi sombong di hadapan istri. Aduh, nauzubillah min dzalik. Berarti Nabi aja ngelakuin, masa kita enggak gitu ya? Iya, berarti itu bukan pekerjaan kotor karena Nabi tidak mungkin mendekati yang kotor-kotor. Ih, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Siap. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Kan bangun rumah tangga kan bersama-sama ya Bu ya? Jangan rumahnya bersama tapi tangganya jadi istri doang yang naik turun ya. Ya Allah. Semangat semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sekarang aku mau nanya. Bunda. Iya, Kak Sony, Kalau gimana? perempuan kan biasanya Iya. kan dituntutnya wangi ya sama suaminya Iya. gitu ya. Rapi, dandan gitu kan. Iya.
Kalau misalnya nih kebalikannya nih, hukumnya apa nih buat seorang Suami suami, nih, yang pengen Ya. wangi dandan olahraga buat Iya. suami buat supaya istrinya senang Iya. gitu. Hukumnya apa Bunda? Baik, Mohon Masya penjelasannya Allah, Bunda terima ya. kasih pertanyaan Silakan luar Bunda biasa. Teti. Baik, mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanallah, kalau dalam rumah tangga pasangan suami dan istri mengingat ketika pertama kali berjumpa dengannya, apa yang kita sukai? Ayo. Ibu berjumpa dengan suami, bapak berjumpa dengan ibu, pertama kali first time. Cie. Yang terlihat yang sampai kita itu tertarik apa? Masing-masing punya kan? Punya pasti tahu kan? dong. Saya suka dengan cerewetnya. Alhamdulillah Bapak ya. Pertahankan itu Bapak ya. Ada yang suka karena gantengnya. Ada suka karena cantiknya. Ada suka karena prestasinya. Ada suka karena wanginya, bersihnya. Wah, menawan hati. Disitulah pertama kali saya jatuh hati, jatuh cinta. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Berbunga-bunga gitu kan? Siapa yang tidak pernah merasakan cinta pertama? Pasti semuanya merasakan. Nah, dalam rumah tangga ini nih yang paling penting. Ketika kita dalam rumah tangga itu saling menyenangkan, saling membahagiakan. Suami berhias, bersolek untuk istrinya. Sebaliknya istrinya berhias, bersolek untuk suaminya. Bagaimana pertanyaannya? Bolehkah itu dianjurkan? Sangat-sangat boleh. Gimana Bu? Sangat-sangat boleh. Jangan sampai kita begini untuk orang lain berdandan satra kebek. Apa satra kebek? Itu bahasa Sunda. satra kebek. Satra kebek teh iya namina teh ya. Baru dengar. Semuanya dipakai heboh gitulah. Kalau mau kondangan ya Allah. Giliran depan suami. Karena udah lama, udah tahu nggak kayak gitu juga konsepnya. Dalam rumah tangga, jikalau seorang istri berhias bersolek untuk niatnya menyenangkan hati suami, itu pahalanya Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu suka gak bersolek depan suami? Suka nggak ibu belah sini bersolek untuk suami? Yang di rumah gimana? Suka juga ya? Mantap. Tapi ini kebalikannya, suami yang bersolek. Istrinya udah capek. Suami capek, dua-duanya capek, lusuh. Yang satu lusuh pulang kerja, yang di rumah lusuh habis kerja. Ya Allah, ketemu yang satu juga aduh. Minimal di antara salah satunya. Wah, istrinya datang, suami siap. Alangkah cantiknya dunia ini. Atuh. Ayo tepuk tangan atuh. Tepuk tangan dong. Bila wanita tunduk mengabdi, wanita yang soleh taat berbakti, itu sebaik-baik perhiasan. Tiada lagi sebaik hiasan wanita yang soleh lebih dari intan. Balas dong. Masya Allah. Itu aja saya Disambungin dong. Maka ini kalau suami yang bersolek, suami yang soleh. Oh, Jadi jadi itu istri yang maksudnya. bersoleh. Solehah. Soleh. Kalau suami yang bersolek, Hah? soleh. Ya kan? Soleh. Saling menyenangkan. Biar nggak Tepuk tangan dulu Bu. Iya. Biar nggak sebelah ketak apa tadi? Satar kebak. Seketak tebak ya. Masya Allah. Siapa yang suaminya wangi angkat tangan? Ada di sini suaminya wangi ya? Gak ada semua suaminya wangi di sini. Gak ada yang mau angkat tangan. Satu doang. Oke, kita akan lanjutkan lagi jamaah Iya. setelah ini ya. Tetap di Islam itu Indah, temanya masih sama. Ternyata hal ini halal dilakukan Pak Sutri loh. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah.
Tepuk tangannya lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah buat jamaah yang baru saja bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema, ternyata hal ini halal dilakukan Pak Sutri loh. Masya Allah. Kita akan mulai lagi, tapi sebelumnya seperti biasa, aku pengen tahu lagi deh, jamaah yang di sebelah kanan datangnya dari mana? Wih, akhirnya ibu ini ingat asal usulnya dari mana. Iya. Yang sebelah kiri datang dari mana? Jatilawang, Keramat, Kurang semangat, harusnya senam dulu biar lebih Ayo semangat kita nih. senam dulu. Yuk. Coba Harus senam tangannya dulu. yang di rumah juga ikut ya. Iya, biar Tangannya nggak gini ngantuk. dulu, gini dulu, gini Ya. dulu. Nanti dibuka supaya Oke. segar semuanya. Tuh 2, 3. Sehat, Sehat, kuat, kuat, kuat. panjang. Umur. Alhamdulillah. Itu tangannya dong. Jadi harus semangat biar bisa belajarnya nyerap ilmunya lebih dapat gitu ya Dan Ustaz ya. duduknya harus tegak, Bu. Jangan bongkok. Jangan bongkok. Saya tahu Ibu tuh udah tua, tapi Iya. nggak usah diperlihatkan. Aku punya tayangan lagi loh. Ada yang mau lihat gak? Apa tuh? Nih, suami masakin istri. Emang haram hukumnya? Kok bisa? Makanya kita lihat yuk, silakan. Tepuk tangannya dong. Iya, tahu nggak saya lihatnya? Apa, Rapi Ustaz? kerjaannya ya. Rapi. Dapurnya juga bersih. Tetap bersih gitu ya. Tapi banyak juga yang kayak gitu tapi jadi berantakan ya Ustadz ya. Iya, juga begini sebenarnya. Bukan suatu keindahan kalau ada suami yang masak di rumah. Berarti dalam Islam boleh dong ya suami bantuin, nyiapin makanan, nyiapin masakan. Terus apakah itu diperbolehkan Iya, sebenarnya? apakah bentuk keindahan buat wanita kalau suaminya yang masak? Itu, aku mau penjelasannya Ustadz Maulana ya. Iya. Silakan Ustadz. Ya baik, izin Ustaz Sam dan Bunda Tuti ya Masya Allah. Satu hal buat kita, kepada semua pasangan suami istri, ada namanya tahun. Saling kerja sama. Kerjasamalah dalam rumah tangga. Siapa yang sempat, dia yang lakukan. Nggak usah saling menunggu, nggak usah saling merintah. Ingat, wanita itu tidak diciptakan dari tulang kaki yang mau diinjek-injek. Dan juga bukan sebaliknya, wanita diciptakan dari tulang kepala laki-laki untuk menginjak laki-laki. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk untuk menjaga hati suami, menjadi partner. Dan ingat, kepada semua laki-laki bukan suatu keindahan. Sebenarnya dalam Islam nih, apa boleh kalau suami itu bergantian melayani istri seperti memasak dan menyiapkan makanan untuk keluarga. Tapi apakah menjatuhkan marwah seorang istri enggak ya? Pertanyaan ini muncul dua sisi. Ketahuilah yang kewajiban masak sebenarnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Yang berkewajiban membenar-benar rumah itu laki-laki, bukan perempuan. Yang berkewajiban nyuci itu laki-laki, bukan perempuan. Karena ada kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki dari wanita. Mengandung, melahirkan, memelihara. Memelihara. Bu, Bu, Iya. laki-laki karena ada nafkah. Nafkah itu adalah pemenuhan kebutuhan. Sandang, pangan, papan. 1, 2, 3. Sandang, pangan, papan. Itu kewajibannya. Nah kalau wanita yang masak, wanita yang nyuci, wanita yang berbenah. Itu bagian daripada sunnah kemuliaan untuknya. Maka barang siapa istri memasak, maka dan menyiapkan makanan. Itu lebih mulia daripada dia berangkat umroh. Barang siapa istri nyiapin minuman buat suaminya, itu pahalanya bagaikan puasa setahun. Oh. Jadi kalau ibu nggak mau masak, nggak mau nyiapin minuman buat suami, ibu yang rugi. Kenapa? Pahalanya banyak, meskipun tidak wajib. Bukan kewajiban mutlak, cuma satu hal, harus ikhlas. Catatannya harus Ikhlas. Ingat, buat laki-laki, bentuk teladani Rasulullah SAW dengan meneladani Nabi. 3 hari lagi kita masuk bulan Maulid. Meneladani Nabi pertanda berarti kita menjadi umat Nabi. Bagaimana teladan Nabi? Teladan Nabi itu
Tadi udah dijelasin Ustaz Sam, nambal baju, berbaiki. Pokoknya Nabi tuh bantu keluarga, bukan keinahan. Saya tuh kalau ditanya pekerjaan apa yang paling saya suka, nyuci. Kenapa gitu? Saya senang kalau nyuci. Oh. Enak perasaan. Saya rendam dulu, kemudian dibersihin, baru sikat. Saya suka sekali. Suka main air kata Ustaz siapa? Kalau saya ditanya pekerjaan di rumah apa yang paling Ustaz suka, itu adalah nyuci. Paling enak perasaan. Berenang ya Ustaz ya? Kenapa? Kan suka sama-sama air. Enggak. Kalau berenang gak suka. Boleh nggak berenang pakai baju koko? Harus saya mau. Kalau pakai nggak pakai baju. Kalau nyuci di kolam renang Ustaz? Hah? Nyuci di kolam renang? Apalagi? Ini teladan. Cuma harus tawadu. Tawadu. Jangan sombong. Gak boleh. Bu. Ye. Bu. Ye. Dengerin. Hargai setiap bantuan suami sekecil apapun. Ulangi. Hargai setiap bantuan suami sekecil apapun. Karena itu bentuk harmonisan. Walaupun masaknya nggak jadi-jadi. Masak air angus. Bayangkan Bu, masak air aja angus. Nggak apa-apa ya Bu, hargai sekecil apapun. Apa Bu? Bantuan suami. Ya Bu, saya tahu ibu masakannya enak. Suami pasti masakannya. Gak pernah memasak. Gak pernah memasak. Oh, gak pernah masak. Habis ini kira-kira langsung masak gak Pak? Iya. Jangan sampai. Tapi memang begini, ada memang orang enak masakannya. Saya tuh suka masak. Pernah juga ada masa saya suka banget masak. Iya. Ke dapur enak banget. Nanti kalau sudah mateng, saya telepon Ustaz Sam. Hah? Ngapain? Untuk makan. Karena beliau sendiri ragu sama masakannya. Jadi Waktu di apartemen, saya selalu panggil Ustaz Sam untuk datang. Ustaz Sam, di mana? Ayo ke sini makan dulu. Waktu di apartemen gitu kan, sisa-sisa kue dari pengajian segala macem kan, makanan-makanan. Daripada dibuang, dicampur-campur tuh. Ya Allah. Dijadiin bakwan tuh. Entah bakwan apaan dah. Yang penting pakai tepung sama kol gitu. Kalau Ustaz Sam sudah aman, baru saya makan. Dan itu bekas makanan sisa semua ya? Oh berarti kalau misalnya... Tapi masih bagus. Masih bagus. Iya, rasanya alhamdulillah aneh. Aneh. Berarti kalau misalkan laki-laki masak tuh sebenarnya nggak nurunin harga diri, tapi nurunin standar makanan aja ya. Ya, tapi sebenarnya bentuk bagaimana kita memuliakan, menikmati. Ya. Senang loh Bu, betul tidak? Betul. Jadi kan sebenarnya Cuma yang istri saya juga tidak- sedang ditreat sama saya suami ya. senangnya nyuci, masak-masak itu eksperimen namanya. Wow, eksperimen. Eksperimen. Masya Allah. Cuman ya paling saya tidak suka pergi pasar. Kenapa Ustaz ketawa? Ya itu biar istri Kenapa aja. ketawa? Biar istri Aku aja. ingat banget soalnya kadang-kala istri itu tidak ngebiarin suaminya masak. Bener gak nih Bu ya? Karena laki-laki kalau masak itu berantakan. Iya. Oh iya benar. Pisaunya di mana, ininya di mana, ininya di mana Lalu gitu. nanti mau dicari pisaunya nggak tahu kemana. Tapi tepuk tangan dong untuk kita semua. Untuk Ini- suami terbaik buat kita semua ya. Pertanyaan Buat para ini, istri ya pastinya ya. Alat di rumah itu alat makan yang paling banyak apa? Sendok kan? Ya. Dan itulah paling sering hilang. Karena dipakai masak sama Ustaz. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana ibu-ibu Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Tuti izin kita Baik. lanjutkan lagi Bunda. Iya, Kak Tadi Sony, udah perihal gimana? mengenai suami yang mau Iya. membantu istri dan itu alhamdulillah Iya. pasti kan tujuannya juga ingin menyenangkan hati istri yang sudah banyak banget berkorban untuk suaminya pastinya Betul, ya. Masya Nah Allah. ada juga yang bilang di luar sana atau Iya. juga mungkin banyak yang mengalami juga ini penting sekali nih. Iya. Mungkin sebagai seorang istri kan kita nggak istri ya, Iya. nggak boleh menolak melayani suami gitu ya. Iya. Jadi kalau suami pengen dilayanin, istrinya harus gitu ya. Gitu. Iya. Tapi Nah. nih, Iya, yang mana nih? Tapinya. boleh nggak kalau misalkan istri Mhm. yang minta duluan untuk suaminya? Masya Ayo, Allah. ada yang gitu gak sih?
Malu. Tapi ini harus Masya dibahas loh, Allah. nggak boleh malu kan? Iya nggak apa-apa. Boleh nggak Ini kan istri masalah minta rumah duluan ke tangga. suami? Siap, Masya Silakan Allah. Bunda Tuti. Baik ya Allah subhanallah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaan Kak Sony ini mungkin mewakili kita nih ibu-ibu ya. Sebetulnya pertanyaan itu bikin kita tuh nggak enak ya. Malu ya Bu ya. Aduh Masya Allah. Tapi karena ini harus dibahas. Barangkali ini untuk pencerahan. Pertanyaannya, bolehkah seorang istri meminta haknya dari suami duluan? Ini boleh atau tidak? Jawabannya sangat boleh. Apa Bu? Aduh malu. Tapi kumahanya gimana ini teh udah gimana Ibu namanya suami dan istri sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jujur. Karena kita jujurnya sama suami. Betul tidak? Bukan sama yang lain. Kalau ibu sudah merasakan hak ibu atau sudah merasakan gimana ya, aduh udah sebulan, aduh udah 2 minggu, aduh udah seminggu. Bolehlah ibu mengatakan dengan kode. Ada kode? Saya percaya pasti di rumah masing-masing suami dan istri masing-masing punya komunikasi simbol atau kode. Betul? Ada yang dengan bersolek, tiba-tiba dengan serot, semprot, berbedak, berlipstik. Kata-kata pi, kata-kata abi, kata si abinya, let's go. Wow. Berarti itu saling memahami, mengerti, peka. Untuk apa kita malu sama suami kan? Jangan sampai ada pemikiran yang harus istri saja yang menunggu. Tapi sekali-kali kita meminta, coba saya mau tanya Kak Sony. Kalau misalkan diminta duluan senang, bangga atau tidak? Senang banget dong. Wow, Masya Allah. Jangan ditanya. Subhanallah. Semangat banget ya. jawabnya. Bahagia. Bahagia banget Ya dong. Allah. Masya Pelanin Allah. dikit, pelanin dikit, Oh, iya. pelanin dikit. Bahagia banget pokoknya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Iya. Merasa dibutuhkan itu senang. Iya dong. Oh, tepuk tangan buat Kak Sony. Bunda, Jadi aku ini- boleh pulang duluan sekarang gak sih? Jangan belum dulu. selesai Ya Kak udah. Sony, duduk Ya udah, dulu. masih ya. Sebentar. Jadi ibu-ibu dalam keharmonisan rumah tangga, komunikasi itu penting. Apa yang mau dimalu-maluin? Gak ada kata-kata malu kalau sudah suami sama istri. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan kebahagiaan, berarti tujuan rumah tangga itu kita terpenuhi. Kalau kita sama-sama menderita, aduh, yang satu malu, yang satu nggak mengerti, udah ya Allah, Mah, batuk, harus mah, gimana gitu lah ya. lagi? Kadang-kadang bikin kesel, akhirnya pusing, pening. Sedangkan tujuan rumah tangga itu adalah untuk menyalurkan hak atau fitrahnya sebagai manusia. Untuk menyalurkan punten syahwat sebagai manusia. Itulah yang membedakan mana binatang, mana manusia yang bermartabat. Apa bedanya? Dengan adanya akdun nikah, itulah kita bisa menjadi derajat takwa, dapat mendapatkan derajat takwa kemuliaan dibandingkan dengan binatang. Dan kalau tidak menikah, kita melakukan hak atau melakukan sesuatu yang dilarang, nah itulah rendahnya manusia lebih daripada binatang. Betul? Makanya ibu-ibu kalau dengan suami jangan malu. Karena apa? Sudah sah. Sudah suami istri justru mendatangkan pahala, ya gak? Suami membahagiakan istri, istri membahagiakan suami. Jadi disitulah dua-duanya saling bahagia. Maka dua-duanya kalau terpenuhi kewajibannya tidak akan kesana kesini. Betul? Kalau kita sudah kenyang makan nih, ibu makan nih kenyang nih ya. Sepiring nasi kenyang, disodorin, ditawarin, makan, nih ini enak. Tidak, saya sudah kenyang, betul? Suami kalau sudah kenyang, lahir batinnya sudah puas, bahagia, ibadahnya tenang, bekerjanya tenang, semangat dalam hidupnya. Apa faktornya? Itu kebutuhannya terpenuhi. Betul apa tidak? Boleh tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Masya Allah. Dan kalau tidak terpenuhi bisa jadi yang satu marah-marah. Ibu kalau suami udah marah-marah, fahami
Ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa marah-marah? Kenapa? Barangkali kalau dibicarakan, Pak kenapa? Kalau suami lihat istrinya sudah mulai tantrum dikit-dikit, Ya. pekalah. Ibu ada apa? Peluk. Oh. Bicara Tuh. ada apa? Oh gitu. Jadi nggak perlu malu ya. Nggak usah kecuali dalam masa haid. Haram hukumnya. Oke. Karena wanita ada masalah, moodnya nggak enak kalau lagi dapet. Betul. Iya. Tapi laki-laki lagi moodnya nggak jelek kalau nggak dapet. Ya. Ya juga ya. Makanya harus kenyang. Iya. Makannya. Insya Tapi Allah. sebenarnya ibu-ibu banyak yang malu. Sebenarnya nggak perlu malu ya karena Nggak usah berarti malu. istri ini nyaman ke suaminya. Jadi dia mau Betul. terbuka Iya, gitu ya. Dan ini sebagai salah satu bentuk komunikasi yang efektif ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda untuk Sama-sama, penjelasannya. Kak Tepuk Sony. tangannya dong untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah, jamaah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan lagi. Ternyata hal ini halal dilakukan Pak Sutri. Apalagi tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong lebih semangat lagi. Kita masih di Masya Islam itu Allah. indah. Masya Allah tabarakallah. Temanya juga masih sama ya. Ternyata hal ini halal dilakukan Pak Sutri loh. Masya Allah tabarakallah. Banyak banget tadi yang sudah dibahas ya Benar, para Kak guru ya. Sony. Kita bahas lebih lanjut lagi tapi biar nggak ngantuk. Biar lebih semangat. Kita harus apa lagi Ustaz Maulana? Ayo kita senam. Ayo. Senam Islam itu indah ya. Senam Islam itu indah. Coba semuanya yang di rumah juga Siap bisa ikut. ya. Tangannya ke depan. Oke. 1, 2, 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Jadi Seger kan ya, seger ya. kalau seger tuh kan jadi bisa lebih gampang menerima ilmu. Betul. Gitu ya, Masya Allah. Punya tayang lagi nih, aku punya tayangan lagi. Ada mau lihat lagi nggak? Tentang apa tuh? Mau dong. Suami istri harus punya waktu berdua. Oh. Berdua. Denganmu mengantarkan aku. Udah Bukan itu. Ini tayangannya. Masya Allah. Cuma dengan goncengan, jalan kaki berdua aja sebenarnya sebentar, Ustaz bahagia Maulana. banget. Enggak, seneng. Oh, seneng. Seneng lihat kalau ada orang yang menyayangi istri dan Nah. ada istri memuliakan suami. Ih, Seneng banget. Masya Allah. Kemarin aku habis berduaan sama istri. Ih, Masya Allah. Kemana, Quality time, nginep di hotel. Anak berdua. Iya, Masya keempat. Allah. Iya. Anak keempat. Iya udah cukup. Ih, tapi ninggalin anak-anak, bukan bahas anak, ninggalin anak-anak. Nah, Tapi boleh gimana nggak kalau tuh? kayak gitu Bunda? Nah ini dia nih, kadang-kadang pengen berdua tapi gimana dengan anak ya? Bunda bahas ya. Boleh. Oke, silakan Anak Bunda Tuti. keempat. Enggak. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan Ustadz Tam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda yang tercinta, ayahanda yang mulia dan calon-calon Pak Sutri juga Pak Sutri dimanapun berada. Luar biasa hari ini pertanyaannya boleh atau tidak kita berdua dengan pasangan kita atau suami dan istri mencari waktu untuk berduaan saja. Kalau istilah sekarang tuh quality time. Asik. Apa Ustadz Maulana izin? Quality time. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa sih quality time itu? Bapak Ibu perlu kita berdua saja. Bagaimana dengan anak-anak yang di rumah? Tentunya dong kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau anak kita masih belum bisa ditinggal, jangan sering-sering ninggalin anak. Ya kan? Tapi kalau di rumah ada yang membantu kita, anak kita terjamin keamanannya. Anak kita aman nih kalau kita tinggal. Dan ingat, kalau kita mau berdua saja waktunya jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Quality time-nya cukup misalkan nih 3 jam atau 4 jam. Jangan meninggalkan anak 2 minggu, 3 minggu. Anaknya masih kecil-kecil hanya untuk berdua saja. Ingat kita kewajiban sebagai orang tua, betul tidak? Karena kita juga ingin mengenang, kemudian ingin juga nih berdua saja. Pernah nggak Bu sama suami pengen berdua aja? Anak jangan ikut, pernah nggak? Pernah nggak? Ayo. Oh, suka pura-pura gitu, pernah tidak? Pernah. Ah, Masya Allah. Pengen kan?
waktu angkat lemari. Ya. Lemari. Aduh, itu banyak. Jadi bagaimana kita dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ini, kita ingin membuat suasana yang baru lagi. Tidak mau monoton, yuk mah kita nonton berdua, boleh gak nonton sama suami? Boleh gak nonton sama istri? Nonton apa ya, nonton apa aja. Yuk mah kita minimal ya Bapak Ibu ajak pasangan kita, dan kalau kita lagi diajak jangan nolak. Nggak mau, bosan, nggak mau. Jangan begitu kalau sudah ada mood. Nah, mah jalan yuk sebentar. Bereskan dulu di rumah. Sudah masak, anaknya sudah aman, semuanya sudah oke. Yuk let's go berdua. Pak kesono yuk, hayu. Pak kesini yuk, hayu. Istrinya ngajak, ayu. Suaminya ngajak, ayu. Jangan istrinya lagi ingin pergi berdua, suaminya tidak mood. Berarti kita di situ butuh waktu yang tepat. Betul tidak Bu? Lihat situasinya, lihat kondisinya, semuanya dilihat. Supaya apa? Supaya me time-nya tidak kepikiran. Jangan sampai kita berdua di mana-mana tapi hatinya di rumah. Betul tidak? Kalau misalkan kita mau berdua saja tetapi pikiran kemana-mana, itu juga nggak nyaman, iya nggak? Makanya kalau kita mau nyaman me time boleh atau tidak? Boleh, sangat dianjurkan. Agar suasana hati, suasana di rumah, kalau kita berdua kan bisa kita ngobrol. Dengan makan apalah, ke restoran lah, atau kita jalan ke mall lah berdua. Kalau kita di mall, ibu-ibu kan suka banyak yang lihat berduaan aja suami istri, betul gak? Saya suka senang kalau ngelihat suaminya pegang tas. Tasnya dibawain, lucu ya Allah ya Robi. Dipegang tangannya, Masya Allah. Duduk cari tempat makan, ngobrol sampai bercanda. Itulah momen yang tidak bisa didapatkan di setiap hari kalau kita sudah punya anak, betul tidak Bu? Sebelum kita ada kehadiran buah hati, mungkin kita bersama-sama berdua kemana saja. Tapi kalau sudah ada tahun pertama lahiran, tahun kedua lahiran, tahun ketiga lahiran, sampai tahun ke-10, 10 anak, kapan berduanya? Ya Allah, kalau sudah anaknya besar-besar, anaknya sudah bisa ditinggal, tapi ditinggal itu bukan dalam keadaan yang anak-anaknya tidak aman ya Bu ya. Boleh kita mengenang lagi, mah ayo kita ke pantai berdua aja, mengingat di sini kita bertemu pertama kali. Ya Allah, mengingat lagi makan apa, ikan bakar, minum air kelapa, berdua pandang-pandangan boleh? Boleh. Dengan cara itu ketika kita pulang sudah refresh kembali. Menemui anak-anak bahagia. Situasi di rumah bahagia. Bisa kita ngobrol apa aja dengan suami saat me time. Atau misalkan kita nih ke pasar, itu juga bisa menjadikan me time. Bisa juga ya. Bisa. Apa orang istri aku ajak nonton dia malah marah-marah. Suka begitu. Nonton orang demo. Jangan Nggak ditonton boleh ya ya. begitu Mai. Nggak boleh ya. Iya, Masya Allah. iya. Me time yang penting quality time sama Betul, pasangan ya. Ada momen yang kira-kira ya walaupun gak lama tapi bisa berdua itu bisa menimbulkan lagi rasa bahagia. Masya Allah. Berangkat umroh bareng. Nah, itu. Masya Allah. Siapa yang suka jalan berdua sama suaminya? Angkat Siapa? tangan. Itu. Ini lagi me time nih. Oh, ini lagi me time, Ini lagi Masya me time ya, Allah. Bapak. Sebenarnya ya? nggak mesti mahal juga ke umroh. Umroh. Iya. Berduaan pergi salat subuh. Wah itu juga luar biasa ya. Masya Allah. betul. Dan tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, izin Ustadz. Quality time bareng sudah, suami juga sudah membantu pekerjaan istri. Kalau suami yang suka bercandain istri gimana? Suami bercandain istri. Iya, aku suka bercandain istri aku, terus dia bilang, dasar Suheri suka heboh sendiri, digituin. Ya, Makanya kan jadi kayak... berarti nggak masuk dong ininya, Makanya. jokesnya. Gimana dong? Jadi sebenarnya ada batasannya gak sih Ustadz? Berarti istrinya lebih lucu. Iya, coba kita lihat nanti ya. Silakan saja Om. Terima kasih Mas Soni, tapi guru Ustadz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama jamaah. Ada yang suka bercanda sama suaminya? Ada. Waduh, makin galak suaminya makin dibecandain. Harusnya gitu. Makin tegas suaminya makin dibecandain. Karena subhanallah ada sebuah nasihat yang sangat indah yang pernah kami dengarkan. Jangan menikah kalau belum bisa bercanda.
Karena pernikahan itu isinya adalah mula'abah di antaranya. Apa mula'abah? Bersenda gurau, bermain-main dengan pasangan. Dan itu dilakukan oleh manusia yang paling berwibawa. Itu dilakukan oleh manusia yang paling cerdas. Itu dilakukan oleh manusia yang paling, Masya Allah, paling berwibawa. Jenderal kalau di luar rumahnya. Panglima kalau di luar rumahnya. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika berada di rumahnya, kata Ibunda Aisyah, pernah Rasulullah SAW itu memberikan tepung di hidung saya. Subhanallah. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba memeluk saya dari belakang. Lihat candanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya adalah yang pertama, tidak merendahkan daripada nama Allah. Ada orang bercandanya bercanda ayat-ayat Allah, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh bercandanya mengandung kebohongan. Kenapa tidak boleh mengandung kebohongan? Karena Nabi SAW senang dengan orang yang bercanda, tapi jangan sampai mengandung kebohongan. Kalau kepada istri saja kita dilarang berbohong, apalagi di luar rumah. Ada orang yang bercanda pakai kebohongan demi membuat orang lain tertawa. Jangan sampai mengandung kebohongan. Jamaah. Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disuguhkan makanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikmatinya. Apa itu? Roti direndam dengan cuka. Bayangin Bu, manusia paling mulia makannya roti campur cuka. Ibunda Aisyah menangis, ya Rasulullah, engkau manusia yang paling mulia dunia akhirat, tapi makananmu cuma pakai lauk seperti ini. Apa bercandanya Nabi SAW? Tidak ada lauk yang lebih enak dibandingkan roti dan cuka. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena bagi Nabi SAW bukan tentang makanannya, tapi dengan siapa engkau makan berdua. Lihat bercanda dan juga memujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi syarat daripada bercanda, jangan merendahkan fisik. Kadangkala ada orang bercanda tapi memanggilnya dengan panggilan-panggilan. Aku bercanda doang ngatain kamu ini, tapi terlanjur menyakiti fisik daripada atau menyakiti hati karena bercandanya bawa-bawa fisik. Itu jangan sampai dilakukan. Kemudian bercandanya apalagi jangan dilakukan. Jangan sampai bercandanya membuatnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh orang bercanda sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan candaannya Nabi, beliau tetap menyampaikan bahwa Nabi SAW ketika tertawa tidak pernah kelihatan lidahnya. Artinya apa? Tertawanya Nabi adalah tersenyum. Kalau kita mengatakan tertawa, Nabi SAW berarti Nabi itu tersenyum. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Maka kembali daripada kalimat yang kita tonton barusan, bahwa berbicara topik yang tidak penting dengan pasangan itu sebenarnya penting. Jangan sampai ada orang ketika berbicara dengan istrinya terlalu serius. Mama, 1 menit lagi kita mulai meetingnya. Wah, sama istri mau meeting. 2 menit lagi kita mulai rapatnya, kita mulai pembicaraan kita. Berarti subhanallah, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling berwibawa, berkarisma yang pernah Allah ciptakan saja masih bercanda. Ketika Nabi SAW makan bersama, ketika makan bersama dipindahin biji kurmanya di hadapan Nabi. Lalu dikatakan, kita lihat siapa yang paling merakus makannya hari ini. Siapa dilihat? Wah, ternyata engkau ya Rasulullah. Kenapa? Biji kurmanya paling banyak di hadapanmu. Kata Nabi, tunggu dulu, siapa kira-kira yang lebih rakus? Aku masih menyisakan bijinya, di hadapanmu sudah tidak ada bijinya. Berarti engkau makan sebiji-bijinya. Subhanallah. Lihat candaannya Nabi SAW tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung merendahkan, dan tidak mengandung daripada merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai sekarang itu penistaan agama ataupun penistaan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua mampu bersenang-senang dengan yang halal sehingga tidak perlu bersenang-senang dengan yang haram. Masya Allah, bersenang-senang dengan yang halal, iya, sehingga tidak perlu bersenang-senang dengan yang haram. Iya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Syam, Masya Allah. Tabarakallah. Jamaah. Sekarang ada segmen yang mungkin ditunggu-tunggu juga. Biasanya kan dari jamaah dari studio, tapi nanti ya insya Allah ada giliran ya. Sekarang dari sosmed Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Izin Ustadz Maulana, kita mau bacain pertanyaannya sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah dan udah ada di belakang aku nih Ustadz. Aku bacain ya Ustadz di sini ya. Iya siap. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa pelakor itu sudah menjadi takdir, sedangkan kita memiliki akal pikiran untuk memilih? Kenapa banyak berdalih? Sudah takdir. Apa dosa seorang mantan yang tidak menafkahi anak lagi?
Dan apa saya berdosa karena kadang mendoakan yang tidak baik untuk mantan dan pelakor itu. Terima kasih katanya. Ya. Oke, langsung saja dijawab ya oleh Ustadz Ya. Maulana. Silakan Ustadz. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan ada 3 poin di sini. Yang pertama menempatkan takdir. Yang kedua adalah mohon maaf kewajiban suami menafkahi. Kemudian yang ketiga seorang istri yang terzalimi pantas gak, boleh gak atau gimana? Berdosa gak kalau dia mendoakan yang buruk? Ketiga-tiganya ini yang pertama mohon maaf sekali. Jangan pernah menyalahkan takdir. Semua yang Allah takdirkan pasti sesuatu yang baik buat kita. Amin. Amin. Pasti ada hikmahnya. Jadi pelajaran kah? Atau bentuk ujian kesabaran buat kita. Jalani hidup ini dengan apa? Sesuai syariat. Jangan pernah berburuk sangka akan takdir. Allah itu senantiasa mau melihat hambanya jadi baik. Nabi Musa alaihissalam kaget. Kenapa Allah ada orang yang terzalimi, ada orang tiba-tiba Nabi Musa diperintahkan untuk datang ke sungai. Ternyata di sungai itu beliau lihat ada seorang kesatria lagi membersihin pedangnya, tapi dia membawa sekantong emas. Kemudian dia pergi, dia lupa bawa kantong emas itu. Tiba-tiba ada anak kecil datang, lalu melihat kantong emas itu. Kantong emas itu pun dibawa pulang. Walhasil tidak lama kemudian ada kakek-kakek orang tua yang duduk termenung. Di sungai itu dilihat disaksikan Nabi Musa. Walhasil datang ke satria itu. Pasti kau yang ambil emasku kan. Lalu dia bunuh kakek-kakek tua itu. Lalu dia pergi. Kata Allah, udah lihat Nabi Musa? Tahu nggak? Disitulah bentuk keadilan Allah. Di mana si kakek itu ternyata yang pernah membunuh bapaknya kesatria. Dan emas yang dipegang, yang diambil anak kecil itu adalah haknya dia dari bapaknya pernah kerja di tempat kesatria dan belum sempat dibayar. Dan jumlahnya persis dengan jumlah emas yang tertinggal itu. Inilah bentuk keadilan Allah. Pasti ada perbuatan yang pernah kau lakukan sehingga Allah balas di situ. Bu, seorang suami meninggalkan istrinya, kemudian dia selingkuh. Ternyata istrinya juga selingkuh. Karena dia jadi jangan coba-coba menyalahkan takdir. Jalani takdir dengan ketaatan, dengan lapang dada, ridho menerima takdir. Perbaiki diri. Fokuslah pada perbaikan diri. Nah, persoalan mohon izin, persoalan adanya pelakor dan sebagainya, berarti dia sudah merusak rumah tangga orang. Dan kemudian mohon maaf, buat pelajaran buat yang terzolimi. Kalau merasa terzolimi, kan orang terzolimi kan dikabulkan doanya. Betul tidak? Kenapa tidak sekalian minta doa yang baik-baik? Mumpun doa kita diijabah, kayak sehat. Asik. Afirmasi positif ya. Iya. Kenapa tidak minta yang baik-baik? Masukkan aku di surga, sukseskan aku, mumpung saya lagi dizalimi, kayakan aku. Kalau saya keluar kota, di perjalanan yang saya kerja, bikin rencana, bikin program, bikin ini, bikin wacana, jadi sesuatu jadi doa. Jadi isilah hidup kita dengan muhasabah, doa, ibadah, puasa, sedekah, silaturahmi, dan ingat kematian. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Lebih bagus sibukkan diri dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Lagi terzalim, ya sudahlah kita sibukkan diri dengan kebaikan. Jangan jadi rugi 2 kali. Udah diambil suaminya. Nah, buat laki-laki yang belum memberi nafkah, hati-hati, zolimnya luar biasa. Oke, dan semoga ini bisa menjadi jawaban terbaik ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi tetap di Islam itu indah. Gak lama kok, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangan
semuanya dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Kita masih membahas tema yang sama ya. Ternyata hal ini halal dilakukan Pak Sutri loh. Seperti biasa nih hari ini sebelum kita mulai, kita mau apa dulu Ustadz Maulana? Senam Islam ti indah. Masya Allah. Udah siap semuanya ya? Udah siap, tangannya ke depan. Oke. Termasuk yang di rumah. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Mumpung ibu ada di sini, ayo 1, 2, Iya. 3. Ayo Bu. Jangan. Ya Allah. Nanti ketagihan Bu. Iya. Senam terus sampai rumah tapi gak apa-apa sehat ya insya Allah berkah juga ya. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Sairoh ya benar ya. Ibu mau nanya kan katanya tadi mau nanya ke siapa silakan aku kasih mic maaf Bu. Mau nanya ke Bunda Tuti. Oke Boleh, silakan Ibu, apa Ibu yang mau ditanyakan, Ibu? Sairoh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya nama Ibu Sairoh. Saya nama apa nama saya? Biarkan Mas Mas Soni urusan dia, ya Allah. Dari Majelis Taklim Paguyuban Ziarah Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Tangan Masya tepuk buat Allah. Ibu. Dari Tegal. Ya, tangan tepuk. Tepuk ya. Silakan. Mau bertanya Bunda? Boleh Bunda, silakan Ibu, silakan. Apa Ketika pertanyaan? suami dan istri marahan, Aduh. siapa yang harus minta maaf duluan? Dan gimana cara minta maaf yang baik? Masya Allah. Apakah harus dipucuk Iya. dan dirayu-rayu Bunda? Waduh. Gimana tuh? Pernah marahan nih, apalagi marahan nih? Oh iya. Ya Allah, Saja makanya itu curhat. pertanyaannya? Saja Ya, itu pertanyaannya? itu saja. Itu saja, oke. Jawab silakan Bunda Baik, Tuti. Masya Allah. Silakan jawab. Iya, Mas. Ibu, kalau misalkan kita dalam rumah tangga Ibu, sedang ada Bunda. marah-marahan, iya. Kita gimana? sama-sama duduk aja dulu ya. Oh, biar dijawab sama boleh Bunda atuh. Tuti ya. Oke, yuk. Baik, silakan. Duduk Di silakan mana duduk, Ibu. Masya Allah. Silakan duduk. Terima kasih Ibu Sairo, Masya luar Allah. biasa. Silakan Bunda. Mic-nya Baik, nggak Kak dibawa Soni pulang. mohon izin guru kami Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya luar biasa. Kalau dalam rumah tangga suami sedang marahan sama istrinya. Istrinya marahan sama suaminya. Satu marah-marahnya jangan lama-lama. 3 hari udah kelamaan ya Bu ya. Yang satu cemberut, yang satu cemberut. Enak gak di rumah saling cemberut? Yang satu ngomel, yang satu ngomel. Ya Allah, enak gak kalau begitu? Kalau suaminya sedang marah, istrinya diam. Kalau istri sedang marah, suaminya diam. Biarkanlah barangkali dengan marah itu keluar semua unek-uneknya, betul? Yang tahu karakter suami istrinya, yang tahu tabiat istrinya suaminya. Suaminya sudah tahu kalau istrinya marah, paling juga berapa jam. Nah gitu kan? Ada nggak dalam rumah tangga suami dan istri tidak pernah marah-marah? Ada nggak? Angkat tangan di sini yang ada. Nggak pernah? Ada semua? Berarti normal. Tapi kalau marahnya setiap hari marah, apa-apa marah, itu pertanda harus didiagnosa. Kenapa marah-marah setiap hari? Bisa nggak marah? Sehari saja. Nggak bisa? Kok Bunda Kok yang marah? begitu? Istrinya marah-marah, suaminya marah-marah. Jadi harus ada di antara istri dan suami. Satu, berebut minta maaf. Bagaimana cara minta maafnya? Banyak. Ada yang kalau marahnya hilang, dibeliin makanan. Mah, udah marah-marah nih, keluar. Beri makanan. Mah, nih. Oh berarti dia sudah selesai marahnya. Ada kan yang begitu? Kalau misalkan tidak paham juga, dibeliin makanan. Akhirnya gimana caranya? Dirayu. Cantik-cantik udah dong jangan lama-lama. Ganteng suamiku, ya Allah gagahku, cintaku. Udah jangan lama-lama. Ingat dalam Al-Quran disebutkan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang saling meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi suami bukan orang lain, betul? Kita itu hidup seumur hidup dengan suami kita insya Allah. Kalau ada masalah sedikit cepat selesaikan. Ada masalah sedikit jangan dibesar-besarkan. Apalagi kita udah niat ibadah.
Ingat kalau sedang marah, ya Allah, Allah melihat kepada kita, ya kan? Pengen rumah tangga adem ayem kan? Jangan cari masalah, kalau marah cepat berebut minta maaf. Supaya apa? Suasananya supaya dingin. Sebab kalau suami dan istri marah-marah akan mencontoh putra putri pun marah-marah. Betul gak Bu? Bunda Tuti ngajar, bisa melihat karakter anak. Bawaan dari rumah bisa terbawa ke sekolah. Ada anak yang suka marah-marah, ditanya dong, nak, cinta, ganteng, cantik, soleh-soleha, kenapa suka marah-marah? Bu guru, aku di rumah juga lihat bapak dan ibu aku suka marah-marah. Makanya kalau misalkan dicontohkan kalau sudah marah, berebut minta maaf, anak pun nanti akan mencontoh. Kalau dia punya salah, minta maaf atau memaafkan. Masya Allah. Iya Kak Sonia. Terjawab Ibu? Terima kasih Bunda. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Yang sering marah-marah saya. Oh, Ari Ibu. Oh, tadi nyalain suami tadi. Suka minta maaf duluan tidak? Insya Allah sudah ya. Oke, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi jam yang ada di rumah. Ustadz Maulana izin Ustadz. Iya. Ada yang berikhtiar ingin punya anak tapi ada yang menganjurkan mandi hujan bersama aja katanya gitu. Dia bingung, percaya apa enggak ya? Terus dia pikir lagi, kalau percaya nanti malu gak ya diliatin tetangga? Gitu katanya. Baiknya gimana Ustadz Maulana? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bunda Tuti dan Sasam. Mohon maaf bagi yang ikhtiar punya anak. Insya Allah kita akan dapat. Amin ya Allah. Akan dapat. Kalau tidak punya anak, ambil anak. Bikin anak. Acaranya jadi guru. Sehingga punya namanya anakmu, anak murid. Iya. Bikin usaha. Sehingga anak buah. Jadi tidak mesti anak itu punya ponakan, ambil ponakan. Nah gimana dengan adanya mandi hujan? Salah satu ikhtiar boleh. Karena hujan itu rahmat. Hujan itu rahmat. Cuma persoalannya cara mandi hujannya dulu. Kan bisa kita tadah ambil ember. Terus bawa ke dalam rumah. Terus dipakai mandi. Kalau memang malu untuk pergi mandi hujan. Nah. Malu hujan-hujanan gitu ya? Malu hujan-hujanan. Ada caranya. Ambil baskom. Baskom itu yang dikena air hujan. Nanti air hujannya ditada. Diambil dibawa masuk ke rumah. Itu yang dipakai mandi. Ada solusinya. Hari ini kita mandi sapar. Supaya terhindar dari wabah setahun. Silahkan. Harusnya mandi di air yang hidup. Caranya gimana? Ya di dalam rumah. Pakai shower. Hidupkan keran. Jadi banyak caranya. Dan yang paling penting jangan lupa doa. Surah Al-Anbiya 89. Rabbila tasarni pardan. Wa anta khairul warisin. Itu. Ya Allah jangan membuat aku hidup menyendiri. Berikan aku pewaris keturunan yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih para guru. Anda keempat ya? Enggak, 3 insya Allah udah cukup Ustadz, Masya Allah. Oke, jamaah sekarang kita akan sama-sama berdoa ya. Dan akan dipimpin oleh Ustadz Syihab. Silakan Ustadz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Wahai yang maha mencegah bala, cegahlah bala kepada kami, keluarga kami, harta kami ya Allah. Sebelum bala itu turun dari langit ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkan kami mencintai sunnah Nabimu. Mudahkan kami mengikutinya, menjadi suami yang saleh ya Allah. Menjadi istri yang salihah ya Allah. Menjadi anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Menjadi orang tua yang saleh salihah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih para guru, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi